Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah dari kelas 5A Akuntansi dengan NIM 2021 30 20 289. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi pada masa sekarang pada pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Setelah banyak inovasi teknologi yang kini hadir di tengah masyarakat, hal ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Hadirnya teknologi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi. Pasalnya, setiap hari kita memerlukan teknologi untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ada banyak contoh perkembangan teknologi yang memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari seperti bidang telekomunikasi, perbankan, hingga pendidikan. Pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, adalah bagian dari penyakit coronavirus 2019. Virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari yang menimbulkan gejala maupun yang tidak bergejala sama sekali. Untuk gejala yang ringannya bisa berupa flu, sesak, atau infeksi paru-paru. Pada COVID-19 mulai beranjak di Indonesia sejak tahun 2020, yaitu pada bulan Maret 2020, pemerintah mulai memperlakukan aturan dan pemberian kebijakan kepada seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan adanya PSBB, di mana kebijakan tersebut pada pendidikan diterapkannya pembelajaran online. Dengan adanya kebijakan yang berlaku, maka banyak masyarakat pembelajar mahasiswa yang sulit dalam menjalankan kebijakan tersebut. Semenjak adanya virus COVID-19, hampir semua kegiatan yang tadinya dilakukan secara langsung, kegiatan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada. Mulai dari rapat virtual, absen di kantor, sekolah dan kampus dan lain-lainnya, semua melakukan jaringan digital. Contoh dari perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan yang paling kita lihat dan kita rasakan adalah proses belajar mengajar melakukan sistem daring tanpa harus bertatap muka secara langsung, baik itu menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, e-learning, dan lain-lainnya. Dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau online, para pembelajar dan mahasiswa dapat mencari informasi lebih dari internet seperti menonton video pembelajaran, membaca materi pembelajaran dari situs web lain-lain. Sebelum terjadi pandemi, tentu kita tidak banyak tahu tentang aplikasi-aplikasi tersebut karena memang jarang dan hampir tidak pernah kita gunakan. Namun, karena adanya virus COVID-19 dan seiringnya berjalannya waktu, kita mulai mengenal dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut sebagai sarana komunikasi dalam belajar tersebut semakin baik dan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian, aplikasi yang dapat dikendalikan oleh host dan forum tersebut dan lain-lain. Di sini adapun dampak positifnya, yaitu yang pertama memicu percepatan transportasi pendidikan. Yang kedua, banyak aplikasi belajar online yang mendukung proses belajar dengan menyediakan fitur-fitur yang efektif dan memudahkan dalam belajar online. Yang ketiga, banyaknya webinar dan khusus online yang dilakukan secara gratis. Yang keempat, terjadinya kolaborasi antara orang tua dan guru dalam belajar online. Yang kelima, internet menjadi sumber informasi yang sangat positif. Yang keenam, dapat belajar
dalam belajar siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Selain adanya dampak positif, pastinya ada dampak negatif. Yang pertama yaitu ancaman putus sekolah karena terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga yang berkurang karena COVID-19 ini, yang menjadikan seluruh masyarakat di rumah. Yang kedua, penurunan capaian belajar dan menurunnya fokus terhadap pembelajaran online. Yang ketiga, anak kurang bersosialisasi. Yang keempat, sistem pembelajaran yang kurang efisien karena tidak dipantau oleh pengajar secara langsung. Kelima, keterbatasan dalam internet dan kuota internet yang mendukung dalam proses pembelajar mengajar secara online. Di sini juga saya jelaskan untuk perkembangan teknologi informasi di bidang ekonomi juga semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aplikasi penjualan online yang dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi kita pada saat ini. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.